Kantornya rencana di istana. Jadi kalau soal komunikasi itu dengan Seskap, fasilitas dengan Setnek. Jadi bukan staf khusus, tapi putusan khusus presiden. Setelah resmi dilantik ini apa langkah pertama yang nanti akan dilakukan oleh Gus Miftah untuk sesuai dengan bidang yang diutus oleh presiden? Soal kerukunan di Indonesia itu kan menarik dan isu krusial ya. Karena begitu banyaknya perbedaan di negeri ini, 17.000 pulau, 1.700 suku bangsa, 736 bahasa, 6 agama. Ini tentunya kalau tidak disikapi secara dewasa, ini kurang baik. Maka bagaimana upaya kita hari ini adalah menjaga kondusivitas itu terkait dengan kerukunan. Karena di Dubai, di Uni Emirat Arab itu moderasi itu tidak hanya urusan khusus presiden, tapi bentuknya kementerian. Ya, mudah-mudahan situasi bangsa ini terbaik-baik saja sehingga tidak ada gangguan soal toleransi dan moderasi. Caranya seperti apa, Gus? Apakah salah satunya mungkin kita nanti akan membuat semacam rumah moderasi kan. Jadi kita akan belanja masak terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian nanti kita cari solusinya. Kira-kira gitu ya. Terima kasih. Gus, tapi secara detail utusan ini perpanjangan tangan Pak Presiden yang per bidang gitu ya? Ya, berbidang. Kebetulan ada 7 bidang. Saya di bidang kerukunan beragama. Nanti berkantornya akan berkantor satu dengan utusan-utusan lain? Iya, teman-teman UKP nanti ada kantor sendiri di istana. Di istana? Istana. Terkait ini Gus, udah yang kalau Watimpres atau Gus Miftah? Watimpres hari ini belum dilantik. Tadi kita barengan dilantik dengan penasihat khusus presiden tadi. Rencana ada itu Gus? Itu sudah dilantik. Kalau Watimpres malah belum. Tadi kita UKP barengan dengan penasihat khusus presiden dengan beberapa kepala badan. Kalau setahu Gus Miftah, Watimpresnya siapa-siapa? Kan undang-undangnya sudah ada, tinggal nama-namanya saja. Dan jumlahnya berapa itu sesuai dengan kebutuhan. Siap. Terima kasih Gus. Bambang Sartono. Oke ya, dan itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari ya, bagaimana seorang Gus Miftah yang akhirnya dipercaya oleh Presiden kita yaitu Pak Prabowo Subianto menjadi utusan khusus Presiden ya, ini di bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan ya kan. Ya tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan seorang Gus Miftah ya kan. Bagi saya beliau adalah seorang yang begitu mempunyai toleransi yang tinggi ya istilahnya masalah keberagaman di Indonesia ini ya. Gus Miftah begitu keren sekali, luar biasa ya, bahkan beliau ini juga bukan pernah tapi memang sering sekali hadir ketika diundang di acara-acara gereja, walaupun mungkin beliau tidak sampai ikut di dalam acara sakralnya begitu ya. Dan ya kita memang melihat Bapak Ibu Saudara-saudari ya, Gus Miftah ini juga bukan hanya sekedar banyak orang yang senang dengan dia. Di lain sisi banyak juga saudara-saudara kita, khususnya dari saudara kita yang muslim yang rupanya juga tidak senang dengan seorang Gus Miftah. Ya kita tahu sendiri Bapak Ibu Saudara-saudari ya, karena banyak saudara-saudara kita yang dari muslim ini yang memang sukanya mengkafir-kafirkan orang yang di luar agama mereka, dan mereka mengatakan bahwa haram saja kalau misalnya seorang muslim datang di sebuah gereja, apalagi kalau sampai ikut di acara sakralnya begitu. Bagi saya itu hal yang biasa ya. Kita di sini tentunya dengan ya diangkatnya Gus Miftah menjadi UKP yang menjadi utusan khusus presiden di bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Harapan kita ke depan ini ya Indonesia semakin rukun ya, dari berbagai masalah-masalah yang memang selama ini kita melihat begitu banyak terjadi yang namanya persekusi, apalagi ini dialami oleh saudara-saudara kita umat Kristen. Ya tentunya harapan kita ini di bidang pembinaan ya sarana keagamaan, tentunya harapan kita ya Gus Miftah nanti bisa mengatasi masalah-masalah selama ini yang kita melihat banyak dari saudara-saudara kita umat Kristen yang sulit mendapatkan izin ya untuk mendirikan bangunan, dan saya pikir ini adalah sebuah hal yang perlu diperhatikan oleh seorang Gus Miftah nantinya ya kan, apalagi soal sarana ya kan di bidang keagamaan ini. Tentunya ya salah satu yang paling diharapkan oleh orang Kristen itu adalah bagaimana mereka boleh beribadah dengan nyaman, tenang,
dan tentunya itu adalah harus mempunyai sebuah gedung ya yang resmi untuk boleh melakukan ibadah. Nah, harapan kita ya seperti begitu teman-teman ya. Oke, di sini saya akan membacakan sebuah berita juga yang memang ini baru teman-teman ya, baru hari ini ya dari situs indonews.com saya akan bacakan. Jadi UKP ya, utusan khusus Presiden Kerukunan Beragama Gus Miftah mau bikin rumah moderasi. Wow, ini keren sekali ya. Ini diterbitkan hari ini juga Selasa 22 Oktober 2024 pada pukul 15:46 waktu Indonesia Barat atau kurang lebih sekitar 2 jam yang lalu berita ini diterbitkan ya. Oke, kita akan coba lihat saja. Disampaikan Presiden Prabowo Subianto telah melantik pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden UKP bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan ya. Usai dilantik ya disampaikan bahwa Gus Miftah mengaku akan membuat rumah moderasi untuk mendata permasalahan khususnya terkait keagamaan. Nah, ini bagi saya sih keren sekali ya. Nah, ini dia disampaikan di sini oleh Gus Miftah. Salah satunya mungkin kita nanti akan membuat semacam rumah moderasi kali ya. Kita akan belanja masalah terlebih dahulu, setelah itu baru kemudian nanti kita cari solusinya. Oke, ya kata Gus Miftah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 22 Oktober 2024. Kita akan belanja masalah. Ya, maksudnya ini mungkin bukan mencari-cari masalah ya kan, tapi mencari tahu sebenarnya apa masalah yang sudah terjadi. Bukan mau bikin masalah lagi ya kan, tetapi mencari masalah apa yang sudah terjadi, kemudian barulah dicari bagaimana solusinya. Itu maksud daripada seorang Gus Miftah ya. Oke, lalu dikatakan Gus Miftah mengatakan bahwa kerukunan di Indonesia menjadi isu yang menarik dan krusial. Menurutnya perbedaan di Indonesia harus disikapi secara dewasa. Betul sekali ya. Oke, lanjut ini dia. Soal kerukunan di Indonesia itu kan menarik dan isu krusial karena begitu banyaknya perbedaan di negeri ini. Dikatakan bahwa ada 17.000 pulau, 1.700 suku bangsa, 736 bahasa, 6 agama. Nah, ini tentunya kalau tidak disikapi secara dewasa ini kurang baik. Ya, ini langsung disampaikan oleh Gus Miftah. Lalu kemudian dikatakan bahwa selain itu kata Gus Miftah, ya pentingnya untuk menjaga kondusivitas dan kerukunan antar umat beragama. Ya, makanya bagaimana upaya kita hari ini adalah menjaga kondusivitas itu terkait dengan kerukunan. Ya, tegasnya. Ini sih keren sekali tentunya. Lalu diberitakan sebelumnya Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik para utusan khusus Presiden. Ya, pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta pada hari ini Selasa 22 Oktober 2024. Oke, ya. Pelantikan utusan khusus Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 76/M tahun 2024 tentang pengangkatan utusan khusus Presiden periode tahun 2024 sampai 2029. Adapun para utusan khusus yang dilantik oleh Presiden Prabowo antara lain ya. Oke, kita akan lihat saja 7 orang ya, seperti yang disampaikan oleh Gus Miftah bahwa ada 7 orang yang sudah dilantik menjadi utusan khusus Presiden. Yang pertama itu ada Muhammad Mardiono, ya. Dia sebagai utusan khusus Presiden di bidang ketahanan pangan, ya. Lalu ada Setiawan Ikhlas, ini sebagai utusan khusus Presiden bidang ekonomi dan perbankan. Lalu kemudian ada ini ya Gus Miftah ya, Miftah Maulana Habibur Rahman ya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Lalu ada juga seorang artis yang sangat terkenal yaitu Raffi Ahmad ya, Raffi Farid Ahmad sebagai utusan khusus Presiden di bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Nah, gimana kira-kira ada Raffi teman-teman? Lalu kemudian ada Ahmad Rida Sabana sebagai utusan khusus Presiden di bidang usaha mikro, ya, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan digital, ya. Oke, lalu keenam ada Maria Elka Pangestu, ini di bidang sebagai utusan khusus di bidang perdagangan internasional dan kerjasama multilateral. Dan yang paling terakhir ada Zita Anjani, ya, utusan khusus Presiden di bidang pariwisata. Oke, ya jadi itu aja beberapa yang bisa saya tambahkan dari apa yang boleh saya bagikan kepada kita pada kesempatan ini mengenai seorang Gus Miftah yang akhirnya dipercaya oleh Pak Prabowo Subianto ya menjadi utusan khusus Presiden di bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sekali lagi tentunya harapan kita ke depan
ya Gus Miftah boleh menjadi orang yang benar-benar memberikan warna yang baru, ya khususnya soal kerukunan beragama di Indonesia yang kita cintai. Harapan kita ya Indonesia boleh damai ya, dan perbedaan-perbedaan itu kita anggap sebagai sebuah kekayaan di Indonesia, yang dimana sekalipun kita boleh berbeda ya kan, tetapi hanya satu tujuan kita ya kan, tetap bersatu demi keutuhan negara kita, Republik Indonesia. Selamat sore dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.